Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amjad. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa menunaikan sholat subuh berjamaah sebagai kewajiban insan yang beriman, sembari kita bersilaturahmi dengan keluarga, kerabat, dan sanak saudara serta tetangga kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabiullah junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita selalu istiqomah untuk mengikuti, meneladani, dan melanjutkan misi kenabiannya, di mana banyak teladan yang beliau contohkan yang dapat bisa menjadi bekal dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Jamaah salat subuh rahimakumullah, tidak sedikit Al-Quran menceritakan sosok pemuda ideal di dalam berbagai peristiwa. Tidak hanya sebatas memuji, kitab Al-Quran pun menjadikan sebagai teladan kebaikan sepanjang sejarah. Kita mengenal Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana sebagai potret pemuda yang gigih menegakkan tauhid di tengah-tengah kepungan kesirikan yang merajalela. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 120, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Sungguh Ibrahim adalah imam yang layak dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali dia bukanlah pelaku syirik. Jamaah rahimakumullah, Nabiullah Ibrahim adalah nabi ke-6 dalam Islam. Beliau mendapat gelar Khalilullah atau kekasih Allah, di mana semasa remaja Ibrahim sering bertanya kepada ayahnya tentang Tuhan, tetapi tidak dihiraukannya. Rasa penasaran Ibrahim meneguhkan niatnya untuk mencari Tuhan yang sesungguhnya, karena Ibrahim menolak anggapan bahwa patung berhala adalah dewa yang dapat memberi makan dan perlindungan. Sehingga kisah ini diabadikan di dalam surat Al-An'am ayat 7 sampai 8. Allah berfirman, falamma janna alaihi lailu
ra'a kaukaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Pencarian Ibrahim ini dalam ayat dijelaskan ketika malam telah gelap, Ibrahim melihat sebuah bintang. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, ia berkata, saya tidak suka dengan yang tenggelam. Kemudian tatkala ia melihat bulan terbit, lalu berkata, inilah Tuhanku. Setelah bulan itu terbenam, ia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, lalu Ibrahim berkata, inilah Tuhanku yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, ia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Bagaimana Nabi Ibrahim melakukan satu penelitian, satu pengamatan terhadap apa yang ada di sekitar untuk membuktikan satu keberadaan Tuhan yang dia cari. Nah, di dalam kisah-kisah tersebut meneguhkan kalimat tauhid, banyak yang kita jumpai juga ditawarkan di dalam Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, kemudian menjelang kita akan datangnya bulan Dzulhijjah, di mana kita kaum muslimin mempunyai kewajiban untuk berkorban atau udhiyah, menyembelih hewan kurban. Melalui kisah yang tak kalah heroiknya, putra beliau Ismail, momentum Idul Adha selalu mengingatkan kita kepada pribadi hebat itu. Ia adalah nabi ke-8 dalam sejarah Islam. Pernah suatu ketika ayahnya menerima wahyu Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih dirinya, yaitu Ismail, anak sematawayang yang kehadirannya ditunggu-tunggu sekian waktu yang lama. Ketika perintah itu disampaikan kepadanya, apa jawaban pemuda hebat ini? Lakukanlah perintah itu, wahai ayah. Insya Allah aku termasuk orang yang sabar. As-Saffat ayat 102. Alangkah hebatnya jawaban Ismail alaihissalam. Dia benar-benar menjadi sosok anak yang menjadi hiasan hati orang tuanya. Atau kalau dalam doa, qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, menjadi permata hati bagi orang tuanya yang kelak akan menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Kita kagum dengan kepribadian dan kesolehan anak muda itu. Mendengar kisahnya, kita kemudian berharap, memohon, dan sangat berkeinginan
dikaruniai anak keturunan seperti Ismail. Pertanyaan itu, sudahkah kita sendiri seperti halnya kualitas Nabi Ibrahim alaihissalam? Al-Quran mengabadikan juga kisah yang lain, yaitu kisah Ashabul Kahfi, atau dikenal dengan Cave of Seven Sleepers. Itu nama dalam situs sejarah di Yordania yang menjadi saksi atas 7 pemuda bersama anjing mereka, di mana Ashabul Kahfi merupakan salah satu kisah yang menakjubkan tentang 7 pemuda yang tertidur selama di dalam gua 309 tahun. Mereka bersembunyi di dalamnya untuk melarikan diri dari kekejaman Raja Dekaeunus demi mempertahankan keimanan. Lebih lengkap kisah ini diuraikan di dalam surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 26. Namun hikmah yang bisa kita petik adalah ketika mendahulukan kepentingan agama dan keimanan lebih dari apapun juga, maka niscaya Allah akan memberikan pertolongan dan menyelamatkan. Sikap tauhid dan spirit keimanan para pemuda-pemuda teladan ini wajib kita apresiasi, dan kita berharap dan berdoa semoga kita bisa termasuk golongan seperti mereka, orang yang tulus beribadah kepada Allah, orang yang ikhlas memuji dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kisah ataupun teladan yang diungkapkan di dalam Al-Quran ini memberikan penguatan spiritualitas kepada kita, bahwa kita selamanya ini akan terus berupaya dan berikhtiar untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita senantiasa berikhtiar untuk istiqomah di dalam kebaikan, kebenaran, sekalipun halangan, hambatan, rintangan, godaan akan silih berganti merongrong kita sampai setan itu menggelincirkan kita dari kebaikan. Maka kita orang yang beruntung adalah orang yang senantiasa bisa mensucikan jiwanya dan dirinya dari segala dosa dan kesalahan. Sekalipun kita tidak bisa maksum ataupun terbebas dari dosa, namun yang kita ikhtiarkan adalah konsisten dan istiqomah untuk senantiasa kita pertahankan. Dari beberapa kisah pemuda ideal tersebut menginsafi kita semuanya bahwa pemuda hebat bukan hanya berotak cerdas, berbadan kesatria, akan tetapi adalah mereka yang memiliki keteguhan iman. Dan kita semua paham bahwa iman merupakan kemantapan hati yang diucapkan dengan lisan kita, kemudian dinyatakan melalui tindakan, action, perbuatan kita sehari-hari. Itulah kehebatan, kunci dan keunggulan diri yang hakiki yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada anak keturunan kita, generasi-generasi kita, menjadi pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda seperti Ibrahim waktu muda dan putranya Ismail yang menjadi sosok teladan, dan sebagaimana waktu mudanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga digelari menjadi Al-Amin, sehingga
sampai akhir hayatnya menjadi teladan umat manusia. Semoga kita kelak akan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, digolongkan orang yang selamat dan sukses dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.